Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Ruci Ardi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, saat ini kita sudah berada di episode 20 ya. Nah, sudah 20 episode kita bersama, apa kabarnya nih sahabat keluarga muslim ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kemudian diberikan selalu ya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus mengikuti program-program dari Salam TV dan menonton acara-acara yang memang memberikan dampak positif bagi kita, kemudian yang meningkatkan amal ibadah kita pastinya ya. Yang sedang mencari pekerjaan segera mendapat pekerjaan ya, dimudahkan juga rezekinya. Yang sakit segera diangkat penyakitnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Seperti biasa, nanti akan saya bacakan 3 pertanyaan dari para sahabat kita yang sudah mengirimkan kepada kita ya. Nah, namun sebelum saya bacakan 3 pertanyaan tadi, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim semua untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Kita akan hubungi Ustadz Muslim untuk di pertanyaan yang pertama. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah menjalankan sholat-sholat sunnah rawatib? Ya, tafadhol Ustadz. Menjalankan ibadah-ibadah agar istiqomah, dikatakan harus kita yakini bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Bahwasanya keimanan seseorang itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik ketika kita menjalankan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan turun ketika kita melakukan maksiat. Ketika kita iman turun, malas untuk melakukan sholat sunnah atau ibadah-ibadah lainnya yang sunnah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan harus introspeksi diri. Ada atau tidak maksiat yang sedang kita geluti? Mungkin hari-hari kita masih dihiasi dengan maksiat. Maka karena tidak akan bergabung antara ketaatan dengan maksiat. Kita sibuk dengan maksiat, pasti dilalaikan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Ketika kita enggan, malas untuk melakukan sholat sunnah, maka yakinlah introspeksi dirilah, pasti ada maksiat yang masih menghinggapi kita. Masih ada maksiat yang kita lakukan, introspeksi diri. Yang kedua, ketika kita juga sudah introspeksi diri, merasa alhamdulillah bahwasanya kita tidak ada melakukan maksiat yang kita tahu, maka yang kedua adalah paksalah. Lihatlah kepada target yang akan kita lakukan, tujuannya untuk apa yang akan kita peroleh. Maka dikatakan untuk membangkitkan keistiqomahan adalah mengingat akan fadilah ibadah tersebut. Tadi katakan khairul a'mal as-salah, kata Rasulullah. Sebaik-baik ibadah adalah salat. Dalam hadis lain dikatakan sebaik-baik ibadah adalah yang senantiasa bersujud. Ketika bersujud anak Adam, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dinaikkan level derajat surga. Dalam hadis lain dikatakan orang-orang yang melakukan salat sunnah rawatib, bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu. Jadi hendaklah kita memotivasi diri dengan tujuan. Bagi kita yang malas, kenapa ingin melakukan sholat sunnah malas? Maka ingatlah bahwasanya ketika kita dalam satu hari satu malam melakukan 12 rakaat dari sholat sunnah rawatib, maka kata Rasulullah akan dibangunkan di surga rumah. Jadi
motivasilah diri kita dengan target yang akan kita capai. Selain kita juga bermuhasabah diri atas maksiat yang masih kita geluti dan kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bisa senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah rawatib yang disunnahkan oleh Allah dan Rasul. Allah ta'ala. Ya, syukron jazakallah khairan Ustadz Muslim ya atas penjelasannya. Nah teman-teman, tipsnya sederhana ya. Kalau kita ingin menjalankan sholat sunnah, nah kita yang pertama pasti kita jalankan dulu yang wajib ya kan. Gak mungkin kita sholat sunnah rawatib tapi yang wajibnya gak kita kerjain. Nah kan gitu. Yang pertama itu sebenarnya ya kita buat alarm lah ya. Buat alarmnya tuh untuk apa? Nah biasanya sekarang aplikasi udah banyak ya. Ada pengingat sholat. Ada pengingat sholat itu 15 menit sebelum azan itu ada. Jadi ketika sudah dapat diingatkan oleh aplikasi tersebut, ya kita bisa bersiap-siap gitu. 5 menit sebelum azan kita udah siap-siap, ambil wudhu segala macam. Nah nanti habis setelah azan langsung kita sholat. Nah kita udah standby nih gitu. Udah standby. Nah udah siap lah, udah siap sedia untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah, kemudian sholat wajib seperti itu. Namun kalau seandainya kita belum bisa untuk melakukan itu ya nanti untuk istiqomahnya agak sulit. Nah tapi yang pertama itu yang penting kita paksa dulu. Nanti kalau kita sudah paksa nanti akan terbiasa. Nah seperti itu. Sama kayak kita belajar jalan kan. Kalau teman-teman ingat dulu belajar jalan, ingat nggak waktu 1 tahun? Ya kalau nggak ingat mungkin bisa lihat anaknya nanti kalau yang punya anak ya. Pas 1 tahun itu kan dia dipaksa dulu jalannya kan. Dia coba-coba berdiri. Nanti baru terbiasa jalannya. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Jadi kalau kita memang pengen istiqomah, ya kita paksa dulu. Oke hari ini aku sholat sunnah rawatib harus. Kita harus buat itu menjadi tantangan, challenge mungkin ya. Karena setelah itu baru kita akan terbiasa insya Allah. Nah semoga terjawab ya sahabat yang bertanya dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah. Baik yang sunnah maupun yang wajib ya. Atau baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya sahabat Quran Muslim, nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua bersama Ustaz Rosyid. Namun jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Ana seringkali sulit bangun malam untuk tahajud. Apakah ada kiat-kiatnya Ustaz? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya ya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Muslim terkait salat sunnah rawatib, gimana caranya beristiqomah. Nah ini pertanyaan yang kedua agak mirip-mirip nih, terkait salat sunnah juga. Namun sebelum kita bahas tentang salat sunnah apa ya kan, saya ingin mengajak kepada sahabat muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim semua untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706446 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Kita akan hubungi Ustaz Rosyid untuk segmen yang kedua ini. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, ana seringkali sulit bangun malam untuk tahajud. Apakah ada kiat-kiatnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qiyamul lail atau tahajud adalah perkara yang sangat dirindukan ya oleh mereka-mereka yang memang setia dengan masalah ini, dengan perkara ini, dengan qiyamul lail. Sangat mereka rindukan. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bi qiyamil lail. Ya. Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus shalihin. Itulah kebiasaannya orang-orang saleh. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Itulah sebuah cara kalian mendekatkan kepada Rabb kalian. Ya. Kemudian wa manhatun anil ismi, itu menghilangkan dosa. Kemudian wa mukaffiratun lisayyi'at. Ya, itu adalah menghilangkan kesalahan kalian. Wa mutiridatun, ya, wa mutiridatun lil asaminal ada, minad da. Dan itu akan menghilangkan dari tubuh kita dari
badan seseorang yang namanya penyakit-penyakit orang yang rajin untuk qiyamul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Di antara malam hari itu hendaklah kau bangun untuk bertahajud sebagai salat sunnah, sebagai sebuah amalan sunnah kepada dirimu. Tentu qiyamul lail adalah perkara yang sangat sangat bernilai tinggi sekali, tapi tentu sulit ya, sebagaimana penanya mengatakan tadi. Saya punya kesulitan Pak Ustadz untuk Untuk qiyamul lail. Karena ini bukan pekerjaan gampang, tidak pekerjaan mudah. Ketika orang terlelap tidurnya, apalagi di sepertiga malam akhir itu semakin nikmat tidurnya. Apalagi dengan cuaca mungkin barangkali hujan ya, dingin ya. Apalagi mungkin sebagian masyarakat punya rumah yang ber-AC, ini semakin nikmat di atas nikmat untuk tidur itu. Tapi bagi mereka orang-orang soleh, mereka akan meninggalkan tempat tidurnya, akan meninggalkan keindahan kasurnya untuk mereka sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya qiyamul lail, kata Nabi SAW, afdhalus sholati ba'dal mafrudati qiyamul lail. Sebaik-baik solat ya setelah solat fardu adalah qiyamul lail. Maka kiat yang bisa kita sampaikan ya untuk saudara-saudara, saudara-saudari yang memang ingin selalu untuk menjaga yang namanya qiyamul lail itu, di antaranya adalah cepat tidur. Kalau malam hari itu cepat tidur. Ya, sebelum yang pertama ini cepat tidur, inilah berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita, agar Allah bantu kita untuk bisa qiyamul lail. Kemudian tadi cepat tidur. Jadi setelah Isya itu kalau memang gak ada kegiatan, secepatnya. Minimal kita ya mungkin kalau di Sumatera Utara ini jam 10 itu udah maksimal kali kita untuk belum tidur. Maksimal jam 10 udah tidur kita. Ya. Kemudian yang kiat yang ketiga adalah coba untuk memasang alarm. Masang alarm, apalagi alhamdulillah hari ini semua sekira handphone ini punya alarm yang bisa dipasang dan dijadikan sebagai alat untuk membangunkan kita. Ini paling tidak 3 kiat ini ya saya bagikan saat ini. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita untuk qiyamul lail. Yang kedua cepat tidur. Ya karena membantu kita untuk cepat bangun tentunya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah buatkan alarm. Pasang waktu. Jadi kita memang punya persiapan untuk qiyamul lail. Jadi bukan ujuk-ujuk gitu aja. Ujuk-ujuk langsung qiyamul lail, enggak kayak gitu. Kita memang dari awal sudah punya niat ya, punya persiapan dan memang kita punya tekad yang kuat lah untuk qiyamul lail tadi itu, sehingga kita buat alarm dan lain sebagainya agar kita bisa qiyamul lail. Mungkin ini wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Rosyid ya atas pencerahannya, Masya Allah sekali ya. Nah ini sholat sunnah nih kan benar, sholat sunnah tahajud nih teman-teman. Memang agak sulit ini. Sulitnya kenapa? Karena memang sholat tahajud ini dilaksanakan tengah malam. Di mana kita ya, umat muslim khususnya itu tertidur pulas karena kelelahan seharian beraktivitas. Nah disinilah syaitan itu gencar-gencarnya menggoda manusia. Kita udah terbangun tersentak. Pernah pasti teman-teman ya, kesentaknya itu kebangunnya itu gak sengaja, mungkin tak karena mimpi, karena kesentak memang tiba-tiba terbangun jam 2, jam setengah 3, jam 3. Nah teman-teman sadar gak itu sebenarnya Allah itu sedang rindu sama kita gitu. Itu sinyal-sinyal yang harus kita tangkap sebenarnya. Namun kegiatan syaitani rojim tadi ini kan dia lebih getol lagi dia. Kita udah tersentak gitu, diberatkan lagi mata kita. Ditimpanya lagi mata kita supaya kita tertidur lagi. Bablas lah sampai habis subuh baru bangun. Nah, ini hal yang sering terjadi. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal yang demikian ya teman-teman. Bersama-sama kita berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah kemudian kalau yang sama sih kayak pertanyaan yang pertama tadi, ya kita coba pakai alarm ya. Ada handphone sekarang yang bisa menggunakan aplikasi alarm. Kemudian aplikasi-aplikasi pengingat sholat juga banyak. Kalau alarm gak mempan sekali, kita buat 7 kali. Nah, alarm sekali bangun, gak bangun, 2, 3, sampai 7 kali. Kalau gak bangun juga, berarti kita kayaknya mungkin perlu pendamping hidup, biar ada yang bangunkan kali. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya sahabat kurang muslim, semoga menjawab ya sahabat yang bertanya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Ini masih terkait sholat sunnah juga. Ya nanti kita akan bersama Ustaz Zulham. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Kapan sebenarnya waktu terbaik melaksanakan sholat duha?
Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya. Ya, tadi kita sudah mendengar dua jawaban dari dua pertanyaan para sahabat kita terkait sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah tahajud. Nah ini sholat sunnah juga nih. Namun sholat sunnah apa nanti akan saya bacakan, namun sebelum itu saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim semua untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Kita hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang ketiga. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kapan sebenarnya waktu terbaik melaksanakan sholat duha? Fadl Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Salat duha di antara salat yang sangat dianjurkan kita untuk selalu mengamalkannya. Meskipun dengan cara 2 rakaat. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bahwa setiap pagi tulang-tulang kalian ataupun sendi-sendi kalian itu wajib diberikan sedekahnya. Kita memiliki dalam sebuah hadis 360 sendi. Semuanya itu harus disedekahkan. Harus disedekahkan. Kemudian Nabi menjelaskan apa saja bentuk sedekahnya. Dengan cara kita mengucapkan subhanallah, membantu orang lain, mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini di antara bentuk nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di akhir Nabi mengatakan, dan itu semua kewajiban sedekah kita setiap hari ini bisa terpenuhi dengan cara rakaatani yarka'uhuma yaitu dengan cara mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Dengan cara sholat 2 rakaat. Maka ini bisa memenuhi kewajiban kita setiap hari untuk bersedekah. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah beliau mengatakan ausani khalili bisalasa, bahwa kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku untuk tidak aku tinggalkan, yaitu 3 perkara. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dan kepada kita semuanya. Hendaklah kita mengamalkannya. Wasiat yang pertama hendaklah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Jadi hendaklah kita dalam 1 bulan Arab itu, Hijriyah itu, berpuasa minimal 3 hari. Kemudian juga 2 rakaat duha. 2 rakaat duha di antara wasiat Nabi. Yang hendaklah kita mengerjakannya terus tanpa meninggalkannya. Merutinitaskannya. Kemudian yang ketiga ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita untuk sholat witir. Meskipun sebelum tidur. Ya, kita kerjakan sholat witir tersebut. Inilah 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya ialah senantiasa kita menjaga sholat duha meskipun cuma 2 rakaat. Nah, kapan waktunya? Tentunya waktunya itu dari terbit matahari, ya sekitar 15 menit setelah terbit, ya. Kemudian sampai sebelum waktu zuhur sekitar 10 atau 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Ini waktu sholat duha. Dan kapan waktu yang terbaik? Tentu ini pertanyaannya tadi. Ya, waktu yang terbaik untuk sholat duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu yang terbaik ialah hina tarmadul fisal. Ketika anak-anak onta itu mereka merasakan kepanasan terik matahari. Sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Sholatnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik ialah ketika anak-anak onta merasakan panas sehingga mereka mencari tempat berteduh. Ini waktu yang terbaik. Berarti jam berapa itu? Sekitar matahari ketika sudah mulai memanas. Mungkin kalau kita sebutkan di atas jam 10 lah. Kita bisa katakan hari ini waktu sholat duha yang terbaik di atas jam 10. Inilah kalau kita mau mengambil keutamaan sholat duha. Paling tidak memang kalau jam berapapun kita sempatnya, tetap kita mengerjakannya. Tapi kalau bisa kita mengerjakan di waktu yang lebih utama, yaitu ketika matahari sudah mulai sangat panas. Itulah waktu yang terbaik untuk dikerjakan sholat duha tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham ya atas penjelasan terkait waktu terbaik melaksanakan sholat duha ya. Nah teman-teman, sholat duha ini kalau tadi kita bicara sholat tahajud, itu di tengah malam dan syaitan itu mengganggunya karena kita tertidur ya.
Nah kalau di waktu duha ini alasannya agak kompleks lagi nih. Kenapa? Karena kalau kita alasannya pakai tidur ya enggak ya. Karena kita biasanya di waktu-waktu duha itu kita beraktivitas. Nah aktivitas itulah dia godaannya. Kita disibukkan dengan aktivitas dunia di mana kita jadi sulit menjalankan ibadah sholat sunnah duha ini. Yang pada dasarnya mempunyai pahala yang besar juga. Nah ada nilai sedekah di setiap persendian kita. Dengan cara apa? Dengan cara sholat sunnah duha. Nah, kenapa sulit melaksanakannya? Nah itu tadi, godaannya aktivitas kita tadi. Aktivitas kita yang disibukkan dengan aktivitas duniawi sehingga kita lupa. Nambah-nambah tiang-tiang bekal kita itu tadi kan. Agar dosa-dosa kita itu bisa tertutupi dengan banyaknya amalan kita. Nah, kan seperti itu sebenarnya. Ya semoga pekerjaan kita ataupun aktivitas kita yang sehari-hari kita kerjakan tidak menghambat kita untuk melaksanakan sholat duha ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru mendengar hal ini mungkin bisa diubah atau disusun strateginya agar aktivitas kita itu bisa kita sisihkan waktu untuk sholat sunnah duha tadi ya, sholat sunnah duha tadi. Ya, semoga menjawab ya sahabat Quran Muslim. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung episode 20 ya teman-teman. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak, sekali lagi ya, saya ingin mengajak kepada sahabat kaum muslim semua untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak kepada sahabat Quran Muslim semua untuk bergabung di program Hal Ustadz. Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Hal Ustadz ya. Nah ini kenapa saya ngajak bergabung, karena apabila teman-teman ada pertanyaan yang gak tahu nanya kemana dan membutuhkan jawabannya dari sudut pandang agama, ini tanyakan aja ke program ini langsung ya. Akhirnya saya Ruci Ardi bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.